Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irtia Khairiana, NIM 90500121077. Pengertian ijma. Ijma secara etimologi, ijma berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Secara terminologi, menurut Abdul Karim Saidan, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para ulama sepakat bahwa ijma sah dijadikan sebagai dalil hukum. Ada ikhtilaf mengenai jumlah pelaku kesepakatan sehingga dapat dianggap ijma. Menurut mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Fatima dengan NIM 90500121068. Kemungkinan terjadinya ijma. 1. Ijma tidak diperlukan pada masa Nabi Muhammad SAW. 2. Ijma ini mungkin terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, dan 6 tahun pertama Khalifah Utsman, dan setelah 6 tahun kedua pemerintahan Khalifah Utsman sampai saat ini tidak mungkin terjadi ijma sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan di atas, mengingat keadaan kaum muslim yang tidak bersatu serta luasnya di daerah yang berpenduduk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati, NIM 90500121067. Saya akan membawakan materi ketiga, yakni kedudukan dan fungsi ijma. Kedudukan dan fungsi ijma terdiri dari 4. Yang pertama, sebagai sumber hukum. Ijma merupakan sumber hukum terkuat setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, ijma sebagai dalil qat'i atau dalil yang jelas. Yang ketiga, memperjelas hukum. Artinya, suatu hukum menjadi jelas lantaran dilandasi oleh dalil ijma. Yang keempat, pelanggaran atau pengingkaran ijma dianggap sebagai suatu kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry, perwakilan kelompok 2, akan menyampaikan materi tentang persyaratan ijma. Adapun syarat-syarat ijma yaitu: yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Yang kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Yang ketiga, ijma dilakukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syariat. Adapun menurut Wahab as-Suhaili, syarat ijma adalah yang melakukan ijma tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. Yang kedua, kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil atau berpendirian kuat terhadap agamanya. Yang ketiga, mujtahid yang terlibat adalah yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan bid'ah. Sekian dari materi saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ummul Mutmainnah dengan NIM 90500121089 akan membawakan materi yaitu pembagian ijma. Jadi, ijma di sini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ijma sarih, yaitu di mana ijma yang para ulama mengeluarkan pendapatnya secara lisan maupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain di masanya. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu suatu ijma di mana para ulama diam dan tidak menyampaikan pendapatnya. Diam di sini dianggap menyetujui. Menurut Imam Hanafi, kedua macam ijma tersebut adalah ijma yang sebenarnya. Namun, menurut Imam Syafi'i, hanya ijma yang pertama saja yang disebut ijma yang sebenarnya.